Ada satu kata atau permasalahan yang menjadi fenomena sosial di dunia bagi siapapun, terutama bagi remaja di Indonesia. Satu kata yang membuat seseorang khawatir dan memikirkan tentang penampilan diri sendiri, bahkan masa depan. Satu kata itu adalah insecure. Aduh, kok aku gendut banget ya? Dan nilaiku juga jelek banget. Gimana caranya aku bisa nanti masuk ke perguruan tinggi? Nah, kawan-kawan, keluhan-keluhan seperti itu sering kita dengar dari orang lain, dari teman kita, dari keluarga kita, bahkan dari diri kita sendiri. Apa yang disebut dengan hal-hal tersebut? Ya, itu adalah insecure, atau yang kita padankan ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti adalah kekhawatiran atau kecemasan. Memang, insecure atau khawatir itu adalah rasa khawatir atau rasa ketidakpercayaan diri atau rasa kecemasan yang berlebih yang datang kepada diri kita, yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman hingga tidak aman kepada diri kita. Yang menjadi pertanyaan, mengapa insecure bisa menjadi fenomena sosial dewasa ini? Pasti ada penyebab, dan cara penyebab itu atau faktor tersebut bisa menyebar hingga menjadi sebuah fenomena sosial. Setelah ini, kita akan kulik lebih dalam mengenai faktor penyebab dan cara insecure bisa hadir ke dalam diri seseorang atau diri kita. Nah, kawan-kawan, kita sudah mengetahui tentang pengertian insecure atau kekhawatiran, kecemasan yang berlebih. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa dan apa insecure bisa hadir ke dalam diri kita, diriku dan dirimu? Ada dua faktor penting. Yang pertama adalah rasa iri atau rasa yang menimbulkan diri kita melihat kesuksesan orang lain atau orang lain menjadi patokan bagi diri kita. Itu adalah faktor awal atau faktor yang utama kekhawatiran menjadi timbul di dalam diri kita. Karena kita melihat patokan kesuksesan atau keberhasilan bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain, dari yang dipunya orang lain. Pada akhirnya apa? Kenyataan dan harapan tidak sesuai. Padahal yang paling penting adalah kita harus berpatok pada diri kita sendiri. Jadi, kalau misal tidak ada patokan dari diri kita sendiri, ada faktor yang kedua. Rasa negatif timbul, ketidakpercayaan di dalam diri kita akhirnya tumbuh. Dan itu berbahaya apabila kita sudah tidak percaya diri dengan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa meraih yang kita inginkan? Padahal modal utama adalah percaya pada diri kita. Kita harus bangga dengan bentuk fisik, dengan kehebatan kita. Jadi kawan-kawan, ada dua hal. Iri atau berpatok pada orang lain hingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada diri kita. Hati-hati dengan insecure. Jadi kawan-kawan, itulah faktor penyebab atau hal yang bisa membuat insecure atau rasa kekhawatiran datang kepada diriku dan dirimu. Apabila dua faktor tersebut sudah hadir ke dalam diri kita dan kita sudah merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan diri kita sendiri, hati-hati, insecure telah menjadi bagian hidup diri kita. Dampaknya sangat akan mengerikan. Kehilangan rasa percaya diri, kehilangan fokus bagi diri kita sendiri. Dan yang paling parah, kita kehilangan diri kita. Jadi kawan-kawan, agar insecure tidak hadir dalam diri kita, mari kita fokuskan dengan diri kita. Lebih mencintai diri kita, lebih mencintai apa yang ada di dalam diri kita dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan mulai dari sekarang, jika kita mencintai diri kita sendiri, kepercayaan diri akan hadir dan tumbuh ke dalam diri kita. Dan perlu diingat bahwa rasa percaya diri
akan menjadi lebih besar dan lebih luas daripada dunia.